Hai guys, mari kita kunjungi salah satu kebun binatang di Republik Ceko. Di Ceko ada totalnya 16 kebun binatang dan yang kita mau kunjungi terletak di kota Jihlava. Kebun binatang ini tidak terlalu besar, luasnya hanya 8 hektar dengan 239 jenis hewan. Mari kita cari tahu apakah di sini ada hewan asli Indonesia atau tidak. Kami beruntung karena waktu kami datang ada show tentang burung pemangsa yang baru mau dimulai. Ini seru karena kami hanya duduk diam di lapangan terbuka dan burung-burung pemangsa terbang di atas kepala kami. Sampai kami bisa merasakan udara yang dikibarkan oleh sayap burung ke arah kami saat mereka terbang. Jenis burung yang dilepas dan terbang sepuasnya di atas kepala-kepala kami adalah serak Jawa, burung hantu, elang Eurasia, falcon, burung alap-alap Eurasia, elang botak, dan juga elang ekor putih yang merupakan burung pemangsa terbesar di wilayah Ceko. Ini cukup menarik. Saya senang kalau saya bisa belajar sesuatu yang baru, apalagi kalau sambil menghibur diri. Habis itu kami kunjungi pavilion hewan karnivora. Mereka mempunyai ruangan masing-masing tetapi juga bisa keluar ke bagian kandang yang di luar dan penuh dengan tanaman. Cuma mereka agak malas hari ini. Nah, dan di sini saya temukan kawan lama yang katanya juga sangat rindu suasana di wilayah Gunung Kerinci di Sumatera. Dia tidak terlihat bahagia di sini, kasihan. Tapi ketika saya melihatnya, saya hanya bisa bersyukur saya tidak ketemu harimau waktu saya naik Gunung Kerinci itu karena besar sekali. Selanjutnya kami kunjungi pavilion Hacienda dengan satwa-satwa asli Meksiko. Selain yang lain, ada 2 ekor kungkang di sini. Tapi yang menarik, salah satu dari mereka hidup di luar kandang. Tapi tentu saja hewan ini tidak pernah bisa lari jauh. Saya sudah pernah ke kebun binatang di Indonesia, tapi sejujurnya saya lebih menikmati kunjungi tempat seperti ini di Ceko. Mungkin karena di sini suasana lebih sepi dan kita merasa dekat dengan alam dan hewan. Pengunjungnya cukup banyak, namun gampang kalau kita mau merasa sendiri. Pokoknya yang menurut saya penting, kita datang ke kebun binatang untuk belajar tentang hewan dan tidak mengganggu mereka. Misalnya kita tidak merokok di depan kandang, kita tidak buang sampah sembarangan, kita tidak bising, dan sama sekali tidak mengetuk kaca kandang hanya karena mau dapat perhatian hewan, karena mereka stres dan itu tidak baik. Oh ya, habis itu saya temukan babi rusa yang punya anggota keluarga di Pulau Sulawesi. Dan ponakan saya penasaran dengan namanya. Kačenko, to se jmenuje babi rusa, protože babi znamená prase a rusa znamená srnka. Lalu kalau ini tempat untuk membuat kartu pos dengan foto kita. Mesinnya terlihat bagus kan? Ini timbangan yang sangat menarik karena kita bisa cari tahu hewan apa yang punya berat badan sama seperti kita. Kalau saya katanya sama dengan beruang madu. Jadi mari kita kunjungi si beruang madu supaya kita tahu badannya seperti apa. Tempatnya cukup luas. Beruang madu merupakan jenis beruang terkecil di dunia dan dia hidup di hutan di seluruh Asia Tenggara termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam bahasa Ceko dia tidak mendapatkan nama beruang madu, namun mendapatkan nama beruang Melayu. Dan di sebelahnya terletak pavilion reptil. Ada buaya tidak?
Ternyata ada beberapa jenis buaya di sini, tapi yang paling besar adalah buaya Siam ini. Katanya itu salah satu buaya paling langka di dunia. Dia berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Namun saat ini sudah terancam kritis dan di beberapa daerah bahkan terancam punah. Ini pavilion favorit saya, sumpah, karena kita merasa seperti di dalam rimba dan kita bisa jalan di tempat terbuka di atas kandang buaya loh. Yang saya suka di Ceko, kalau misalnya di kebun binatang atau di tempat-tempat yang lain seperti ini, tidak boleh merokok. Jadi di seluruh kebun binatang tidak boleh merokok, tapi ada tempat khusus hanya untuk merokok. Jadi itu bagus karena di sini ada banyak keluarga dengan anak-anak dan kita juga tidak ganggu binatang atau hewan yang tinggal di sini. Dan menurut saya ini bagus sekali. Tapi tadi saya sudah tunggu cukup lama untuk mencari tempat ini untuk bisa merokok sebatang. Tapi bagus. Karena kita juga tidak hanya jaga kesehatan orang lain, tapi kita juga jaga kebersihan dan jaga alam. Di sini memang tidak ada terlalu banyak tempat makan, tapi ada beberapa warung dengan makanan tradisional termasuk kue ini yang namanya lazinské oplatky. Itu salah satu jajan Ceko yang sangat populer dan cocok untuk dibeli sebagai oleh-oleh juga. Itu dibuat dari 2 lembar biskuit yang tipis sekali. Di antaranya ada gula pasir dan itu dihangatkan pakai mesin ini. Sangat sederhana, sangat ringan, namun sangat-sangat enak. Ini salah satu subjenis macan tutul Afrika yang hidup di Kongo dan sekitarnya. Katanya kalau suku-suku di Afrika mereka tidak menganggap singa sebagai raja binatang, namun mereka bilang raja binatang adalah macan tutul karena dia lebih pintar dan lebih sulit ditangkap daripada singa. Menurut saya ini sangat menarik dan saya baru tahu. Oke, kami habiskan hampir 5 jam di kebun binatang ini. Walaupun kecil, itu salah satu kebun binatang paling indah yang saya pernah kunjungi. Kalau kalian ke Ceko, jangan lupa mampir ke sini ya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan sampai ketemu lain kali. Dadah!